Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pratama dengan NIM F1D124014. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan green teknologi pada ruang lingkup dunia pertambangan. Di sini saya mengambil topik yaitu mengenai penggunaan green teknologi pada pengolahan nikel. Langsung saja mungkin di sini saya mengambil sumber dari dua jurnal, yaitu yang pertama membahas mengenai pengolahan nikel menggunakan green teknologi, dan jurnal yang kedua membahas mengenai pengolahan limbah nikel menggunakan green teknologi juga. Pada jurnal pertama yang memiliki judul penguatan hilirisasi nikel di Indonesia melalui teknologi smelter berbasis energi hijau, yang merupakan jurnal pengelolaan lingkungan pertambangan. Pada jurnal ini membahas mengenai penguatan hilirisasi nikel di Indonesia melalui teknologi smelter yang berbasis energi hijau, dengan fokus pada cadangan nikel terbesar dunia sebesar 55 juta ton yang diperkirakan pada 2024. Ada kebijakan pemerintah seperti larangan ekspor biji mentah melalui UU Minerba nomor 3 tahun 2020 dan Permen ESDM nomor 17 tahun 2020 yang mewajibkan pengolahan dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah, mendorong pembangunan 147 smelter nikel yang mayoritas menggunakan metode pyrometalurgi. Pada saat ini, kapasitas smelter mencapai 5 juta ton per tahun, terutama di daerah Sulawesi dan Maluku yang merupakan daerah utama penghasil nikel di Indonesia, yang menghasilkan produk seperti ferronikel dan nikel matte. Meskipun menimbulkan limbah hingga 30 juta ton perak tahunan, dampak lingkungan negatif seperti deforestasi 4,4%, sedimentasi tailing, polusi udara, dan penurunan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi tantangan utama. Teknologi hijau seperti bioleaching yang dapat mengekstraksi nikel hingga 57% dengan menggunakan jamur aspergillus sp, lalu ada high pressure acid leach atau disingkat HPAL, lalu chemical mechanical polishing disingkat CMP yang ramah lingkungan, dan inisiatif dari PT FEL Indonesia menggunakan fuel shifting ke gas alam, energi terbarukan, dan elektrifikasi peralatan, menawarkan solusi untuk mengurangi emisi, limbah, dan konsumsi energi. Tantangan dari metode green teknologi ini yaitu meliputi biaya investasi tinggi, keterbatasan infrastruktur listrik, konflik sosial, dan degradasi lingkungan. Tetapi peluangnya terletak pada kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi, serta inovasi seperti pengelolaan spend ore menjadi media tanam. Lalu pada jurnal kedua yang membahas mengenai pengolahan limbah nikel, memiliki judul yaitu penurunan konsentrasi nikel Ni total dan COD menggunakan tumbuhan kayu apu Pistia stratiotes L pada limbah cair electroplating, yang merupakan ini juga jurnal teknik lingkungan. Pada jurnal ini membahas mengenai penggunaan metode fitoremediasi yang merupakan salah satu pengolahan lanjutan yang murah dan efisien. Pengolahan dengan fitoremediasi memanfaatkan tumbuhan air sebagai penyerap bahan pencemar. Tumbuhan air yang dapat digunakan untuk proses lanjutan yaitu salah satunya kayu apu. Penurunan konsentrasi nikel yang tinggi pada reaktor uji dapat disebabkan oleh limbah cair. Electroplating mengandung kapur sehingga dapat mengendapkan logam berat seperti nikel. Selain itu, proses fitoremediasi yaitu rizofiltrasi dan fitoekstraksi. Rizofiltrasi adalah proses adsorpsi atau pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar. Sedangkan proses fitoekstraksi adalah proses tumbuhan menarik zat kontaminan dari media sehingga terakumulasi di sekitar akar tumbuhan dan ditranslokasikan ke organ tumbuhan lain. Hasil penelitian ini menunjukkan tumbuhan kayu apu dalam keadaan sehat dan menumbuhkan tunas dan akar baru. Hal ini mengindikasikan bahwa tumbuhan mampu bertahan hidup di perairan yang mengandung logam berat dengan kadar rendah. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya berikan mengenai penggunaan green teknologi di ruang lingkup pertambangan.
pada pengolahan nikel maupun pada pengolahan limbah nikel. Sampai sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.